Halo, perkenalkan saya Maria Yulita Nara, salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saat ini saya akan memberikan gambaran mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Ilmu Komunikasi, yaitu mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi untuk memenuhi dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi merupakan salah satu mata kuliah pada program studi Ilmu Komunikasi dan adalah mata kuliah penciri program studi. Dalam mata kuliah ini diajarkan mengenai konsep-konsep dalam komunikasi antar pribadi, komunikasi verbal maupun non-verbal, serta teori-teori dalam komunikasi antar pribadi. Capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi antar pribadi adalah menguasai dan mampu menganalisis mengenai konsep-konsep dalam komunikasi antar pribadi, teori-teori komunikasi antar pribadi, dan juga capaian pembelajaran lulusannya adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan atau menerapkan konsep-konsep maupun teori-teori komunikasi antar pribadi dalam relasi atau hubungan antar pribadinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran pada mata kuliah komunikasi antar pribadi yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran dalam student center learning, antara lain small group discussion, discovery learning, project based, dan juga cooperative learning. Sistem penilaiannya mengikuti sistem penilaian yang diterapkan pada Universitas Nusa Cendana dengan komposisi yaitu soft skill 25%, tugas 15%, UTS 30%, dan ujian akhir semester 30%, sehingga totalnya menjadi 100%. Interaksi yang akan dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu adalah tanya jawab dan juga diskusi. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Siang, Ibu. Ya, apa kabar? Baik. Masih semangat kok sudah siang begini? Masih ya. Ya memang sih Ibu lihat ada beberapa yang mukanya sudah lelah. Hari ini pasti cukup padat ya karena ini di hari Senin. Jadi teman-teman saya tahu pasti kelelahan, tapi mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya bersama dengan saya ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan mulai materi kita dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi untuk pertemuan kedua ya. Di minggu kemarin kita sudah sama-sama mengikuti kontrak perkuliahan, teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang deskripsi mata kuliah, sistem penilaian dan juga metode pembelajaran yang akan kita gunakan sepanjang kita bersama di dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi. Dan hari ini kita masuk ke materi pertama dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi sesuai dengan rancangan pembelajaran semester yang sudah Ibu share melalui Edlink ya di Siadik Nona. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sebelum masuk ke kelas ini sudah membaca atau minimal punya bekal terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Hari ini kita teman-teman bisa lihat bersama yang ada di dalam slide itu kita akan mempelajari bersama sama-sama belajar tentang konsep dasar dan ruang lingkup komunikasi antar pribadi ya. Mempelajari komunikasi antar pribadi itu sebenarnya bukan hal yang rumit menurut saya ya, karena kita semua hampir setiap hari kita mempraktekkan komunikasi antar pribadi. Baik, kita lihat yang pertama ya. Di situ teman-teman melihat ada gambar ya. Saya menunjukkan ada manusia dan ada hewan. Nah, di sini kita akan melihat tentang kebutuhan manusia pada komunikasi antar pribadi. Jadi sebenarnya teman-teman, komunikasi antar pribadi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Pentingnya kenapa? Karena memang kita butuh komunikasi antar pribadi. Dasar dari kebutuhan kita akan komunikasi antar pribadi itu karena kita memiliki kedudukan sebagai makhluk sosial ya. Nah, makhluk sosial itu apa? Ada yang bisa menjelaskan ke saya apa itu makhluk sosial atau yang Anda pahami tentang makhluk sosial? Dalam berbagai tulisan pasti teman-teman sudah baca. Coba Angga, makhluk sosial itu apa? Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi menurut saya makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Membutuhkan orang lain. Oke, terima kasih Angga. Jadi benar ya, manusia sebagai makhluk sosial itu adalah
kedudukan manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Jadi dia tuh butuh orang lain untuk khususnya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu esensi dari makhluk sosial. Nah, bagaimana seorang manusia itu bisa berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain? Salah satunya adalah melalui komunikasi antar pribadi. Itulah kenapa komunikasi antar pribadi itu sangat penting dalam kehidupan seorang individu. Kemudian yang berikut, kita akan melihat bersama tentang definisi komunikasi antar pribadi. Di dalam slide itu sudah saya tampilkan beberapa definisi komunikasi antar pribadi yang dikemukakan oleh para ahli. Ada kurang lebih 3 ahli ya, 3 ahli yang mengemukakan. Ini baru 3. Sebenarnya ahli komunikasi antar pribadi itu sangat banyak. Tetapi ini baru 3 yang saya pilih untuk mengantar pemahaman teman-teman terkait dengan komunikasi antar pribadi. Teman-teman bisa membacanya ya. Yang pertama itu menekankan pada komunikasi antar pribadi adalah produksi, transmisi, dan interpretasi simbol oleh mitra-mitra yang berelasi. Ahli yang pertama mengatakan demikian. Kemudian yang kedua itu mengemukakan komunikasi antar pribadi sebagai pertukaran pesan di antara pribadi yang bertujuan untuk membangun kesamaan makna. Jadi ada kesamaan makna yang terbangun dalam proses komunikasi yang dilakukan. Dan yang ketiga, De Vito, ini adalah salah seorang ahli dalam komunikasi antar pribadi, mengemukakan komunikasi antar pribadi itu adalah pengiriman pesan dari seorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung. Dari ketiga definisi ini sebenarnya secara garis besar kita sudah bisa melihat terkait dengan unsur-unsur yang membentuk proses komunikasi, kurang lebih sama dengan definisi komunikasi pada umumnya. Nah, dari ketiga ahli ini bisa kita simpulkan bahwa komunikasi antar pribadi itu merupakan komunikasi yang punya tujuan dan berlangsung di antara 2 orang atau lebih dalam suasana yang akrab, ada penekanan pada suasana yang akrab, dan masing-masing pihak yang berkomunikasi itu mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Yang berikut adalah prinsip dasar dalam komunikasi antar pribadi. Di situ ada 7 ya, ada 7 prinsip dasar dalam komunikasi antar pribadi yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu komunikasi antar pribadi itu ambigu. Komunikasi antar pribadi itu ambigu karena dia melibatkan banyak kurang lebih itu 2 orang. Kalau hanya 1 orang berkomunikasi dengan diri sendiri kita sebut apa? Komunikasi dengan diri sendiri. Apa? Ada yang bisa jawab? Kan kalau komunikasi dengan orang lain antar pribadi atau interpersonal. Kalau dengan diri sendiri? Ya, betul sekali ya, komunikasi intrapersonal. Itu kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Ini yang lain ini kayak agak mengantok ya, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Komunikasi intrapersonal itu dengan diri sendiri. Kalau komunikasi interpersonal atau antar pribadi itu dengan orang lain. Nah, dia ambigu karena memang menyatukan 2 kepala. Jadi bisa saja yang satu maknanya lain, yang satu menerima dengan makna yang lain. Maka dia bisa saja ambigu. Kemudian juga komunikasi antar pribadi itu complicated, rumit. Yang berikut adalah komunikasi antar pribadi menekankan pada fokus tertentu. Artinya ada tujuan, ada hal yang memang mau dibahas dalam satu hubungan komunikasi atau ada hal yang mau dicapai bersama dalam hubungan komunikasi yang dibangun. Komunikasi antar pribadi itu bersifat kontekstual. Jadi dia itu berhubungan dengan ruang dan waktu, ada konteks terjadinya komunikasi. Dan konteks itu mempengaruhi jalannya komunikasi antar pribadi. Contoh ya teman-teman, kalau mau curhat biasanya teman-teman itu akan memperhitungkan kondisi. Misalnya tempat yang dipilih. Kadang-kadang mau curhat ditentukan di kafe ini, oh jangan kafe itu terlalu ramai, nanti kurang bagus. Son enak begitu, tidak enak begitu. Jadi kita pindah saja ke tempat yang lain. Di rumah, oh tidak, nanti ini kita masih cerita-cerita tiba-tiba ada yang panggil lagi mengganggu. Artinya situasi dan kondisi itu juga mempengaruhi proses komunikasi antar pribadi. Sehingga penting sekali pemilihan tempat misalnya. Kemudian yang berikut itu komunikasi antar pribadi dia dinamis. Nah, dari tadi Ibu yang bicara, kalau yang dinamis ini kira-kira ada yang bisa jelaskan. Dinamis itu apa? Dinamis itu kan lawannya statis toh. Nah, dinamis itu apa? Berubah. Akhirnya artinya dia tidak tetap, berubah-ubah ya. Komunikasi antar pribadi itu berubah-ubah. Kenapa tuh berubah-ubah? Ada yang bisa berpendapat?
Coba dari sebelah sini mungkin Viko ada yang bisa berpendapat kenapa komunikasi itu berubah-ubah menurut Viko? Baik, terima kasih untuk saya. Kenapa komunikasi yang pribadi itu dinamis? Karena mungkin komunikasi yang pribadi antara saya dengan saya dengan ibu, mungkin komunikasi kami apa yang kami bahas nanti ini akan berubah. Saya bilang mungkin hanya sekedar 5 menit kemudian saya harus berbicara lagi dengan Nanda. Saya mungkin menjadi walaupun kita bisa sama-sama membahas tentang tentang konteksnya perkuliahan hari ini, tapi karena dengan orang yang berbeda belum tentu apa yang kami bicarakan sama gitu, walaupun konteksnya tetap sama-sama perkuliahan hari ini. Oke, baik. Ya, terima kasih Viko. Ya, komunikasi dinamis ini kalau Viko melihatnya dari sisi konten ya, apa yang dikomunikasikan, dinamis. Kemudian komunikasi antar pribadi itu dinamis juga karena orang-orang yang terlibat di dalam proses komunikasi itu juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang ini tidak bicara soal budaya atau hal yang lainnya, tetapi isi kepala misalnya. Ada yang mungkin hari ini warna komunikasinya bisa sangat baik ya, bisa sangat baik, tetapi mungkin besok datang Anda bicara hal yang sama atau Anda bercanda untuk hal yang sama, tetapi ditanggapi dengan serius atau ada ketersinggungan yang timbul dari lawan bicara. Itu karena apa? Karena yang membentuk isi kepala dia pada hari ini, baik itu pengalaman ataupun hal-hal yang dia peroleh, itu berbeda dengan yang membentuk dia di esok harinya. Sehingga tanggapan dia terhadap candaan yang diberikan itu juga pasti berbeda. Nah, itu bentuk dari komunikasi yang dinamis. Makanya kadang-kadang ada teman-teman yang dalam pertemanan misalnya bilang, kemarin kita bicara kayak begitu dia tidak marah, kok hari ini dia tersinggung ya, kok hari ini dia agak beda ya, kok dia tidak tegur ya. Karena ada hal yang mungkin tidak diketahui yang membentuk pengalaman dia sebelum dia datang ke kampus atau sebelum bertemu dengan teman-temannya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar dalam komunikasi antar pribadi. Kemudian yang berikut adalah model komunikasi antar pribadi teman-teman. Saya minta teman-teman untuk memperhatikan dengan baik gambar yang ada di depan, di slide ya. Di situ ada unsur-unsur yang membangun proses komunikasi. Ada unsur-unsur yang membangun proses komunikasi. Kalau teman-teman lihat ada pengirim ya, ada pengirim pesan ya. Atau dalam komunikasi kita sebut dengan yang pengirim pesan itu apa? Pengirim pesan ya. Ya, komunikator. Yang menerima pesan? Ya, komunikan yang menerima pesan. Di situ ada komunikator, ada komunikan, ada pesannya, ada pesan yang dikirim, ada proses pengolahan pesan atau yang disebut dengan encode dan decode yang dilakukan oleh komunikan maupun komunikator. Kemudian ada juga gangguan atau hambatan dalam proses komunikasi. Itu bisa berasal dari luar maupun dari luar diri, individu atau orang yang terlibat dalam proses komunikasi, tapi bisa juga berasal dari dalam dan dari luar diri ya. Dari dalam diri itu bisa berhubungan dengan psikologis, kondisi psikologis seseorang, kenapa ini hari datang dia tersinggung, kenapa yang kemarin tidak. Nah, itu berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang. Tapi kalau dari luar itu bisa karena hal-hal lain seperti kayak tadi Ibu kasih contoh, kalau mau saling bertukar pikiran, mau curhat-curhatan, memilih konteks itu karena menghindari hambatan dari luar supaya jangan terlalu ribut, biar kita bisa enak bicaranya. Di situ terlihat teman-teman. Nah, dari model itu ada daerah yang berwarna pink. Nah, komunikasi itu dikatakan efektif apabila daerah yang berwarna pink itu semakin besar. Mengerti ya? Jadi itu dua lingkaran yang nanti akan Anda bayangkan ketika komunikasi itu mencapai kesamaan makna, maka itu lingkaran berdua itu akan saling menyatu. Kalau dia menyatu berarti yang pink itu otomatis akan membesar ya. Nah, kalau dia membesar itu berarti komunikasinya menuju ke arah yang semakin efektif. Tetapi ketika dua lingkaran ini saling menjauh, berarti komunikasinya menuju kepada tahap yang tidak efektif atau bisa terjadi pemutusan hubungan. Karena daerah yang berwarna pink itu menunjukkan kesamaan makna yang dimiliki oleh si pengirim dan penerima pesan. Makanya mereka punya warna yang sama dari dua lingkaran yang menyatu. Jadi Anda bayangkan kalau mereka menyatu, mereka jadi satu lingkaran, tidak lagi dua. Artinya dua orang ini punya makna yang sama nih tentang sesuatu hal yang dibicarakan. Tapi kalau terpisah kan mereka jadi dua lingkaran. Nah, kalau kayak begini itu artinya ada hal yang
sudah sama tetapi ada yang belum. Nah, ini adalah model komunikasi antar pribadi. Sampai di sini bisa paham ya sebelum kita lanjut? Bisa ya? Oke. Yang berikutnya adalah tahapan dalam hubungan antar pribadi. Nah, yang pertama ini menurut De Vito ya, menurut De Vito. Yang pertama itu tahap kontak. Setiap hubungan akan diawali dengan adanya kontak dengan orang lain. Saya pikir berbicara soal tahapan komunikasi antar pribadi ini kita semua sudah pernah mengalami. Ya toh, sudah pernah mengalami. Nah, adakah yang bisa mencontohkan tahap kontak ini supaya jangan ibu sendiri yang berbicara, walaupun dari tadi kita sudah ada tanya jawab? Ada yang bisa mencontohkan tahap kontak. Jadi kontak ini adalah hubungan diawali dengan adanya kontak dengan orang lain. Contoh, yang pernah Anda alami saja. Yang pernah dialami sendiri. Oke, silahkan Mili. Mungkin dalam tahap kontak itu seperti tahap pengenalan, terus saling mengenal satu sama lain supaya saling lebih dekat. Untuk seperti yang di depan itu, untuk menuju ke tahap yang kedua untuk pengenalan lebih lanjut. Oke. Dari pengenalan lebih lanjut, kita harus punya kontak dengan seseorang atau pengenalan seseorang untuk lebih kenal. Oke. Dia siapa. Betul, ya. Betul ya Willy, terima kasih Willy. Ya, yang pertama itu adalah tahap kontak, tahap di mana kita bertemu. Jadi kita semua ini kan kalau mau berinteraksi dengan orang, kita ketemu dulu toh. Minimal ketemu entah itu lewat dunia maya ataupun lewat secara nyata, tetapi kita bertemu. Jadi ada kontak. Say hello misalnya. Ketika contoh paling sederhana itu ketika teman-teman masuk pertama kali di program studi ilmu komunikasi misalnya. Anda datang sendiri, tidak kenal siapa-siapa, tiba-tiba Anda harus kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang itu besar. Jadi kamu mulai cari kawan, halo dari mana? Oh iya kita sama, mau komunikasi juga. Nah itu bagian dari kontak pertama yang Anda lakukan. Jadi itu tahap kontak. Nah tidak mungkin kalau tidak ada tahap itu Anda bisa lanjut ke tahap berikut. Atau ada orang yang tiba-tiba berteman tanpa adanya kontak sama sekali. Tidak mungkin. Nah kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap keterlibatan. Nah di sini tahap pengenalan itu lebih lanjut ketika seorang sudah memutuskan untuk lebih mengenal orang lain. Ada lagi yang bisa mencontohkan dari keseharian saja. Pertemanan, misalnya ada yang mau berbagi tentang dia punya hubungan antar pribadi dengan teman. Ada? Asih mungkin? Baik Ibu, terima kasih. Mungkin contohnya seperti saya dan Ferdi. Ketika awal bertemu, kita saling tidak tahu hobi masing-masing itu apa. Iya. Tapi ketika kita mulai saling terlibat, saling mengenal, akhirnya tahu bahwa dia juga suka menari, saya juga suka menari. Jadi pada akhirnya kita dua akan terlibat dalam kesamaan hobi. Oke. Baik, terima kasih ya Asih. Nah ini tahap pengenalan lebih lanjut seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Asih. Seseorang sudah memutuskan untuk lebih mengenal orang lain. Awalnya tidak saling tahu nih hobinya apa. Tetapi karena ada komunikasi di tahap berikut ada keterlibatan. Maka Asih jadi tahu ternyata saya punya hobi yang sama dengan Ferdi. Nah kesamaan-kesamaan itu bisa saja memungkinkan Asih dan Ferdi untuk melanjutkan hubungan ke yang lebih akrab lagi. Yaitu kita masuk ke tahap yang berikut. Nah ini ada hubungannya juga dengan contoh tadi ya. Tahap keakraban. Jadi bisa lebih mengikat diri satu dengan yang lain. Nah di tahap ini kalau kita pakai contoh yang tadi disampaikan oleh Asih. Itu kita bisa melihat bahwa karena ada kesamaan-kesamaan hobi misalnya. Maka mereka secara tidak langsung dalam tanda kutip saling mengikat diri. Jadi Ferdi sudah tahu, oh ini Asih pasti kan kamu suka menari. Ayo kita ikut di prodi itu ada mau event pentas seni, ayo kita ikut, kita daftar misalnya. Atau ada UKM seni dan budaya, ayo kita daftar untuk terlibat. Dari situ artinya intensitas mereka sudah saling bertemu setiap hari. Maka komunikasinya juga akan semakin intens lagi. Nah yang berikut itu adalah tahap pemudaran. Tahap ini ditandai oleh adanya ikatan yang semakin melemah di antara kedua belah pihak. Kemudian yang berikut adalah tahap pemulihan. Nah, tahap pemulihan ini juga pasti pernah dialami oleh kita ya. Di tahap ini masing-masing pihak dapat melakukan usaha pemulihan agar hubungan dapat membaik seperti semula. Misalnya, kayak tadi ada konflik yang muncul karena kehadiran orang ketiga dalam pertemanan mereka. Lalu ada resolusi-resolusi yang dilakukan oleh kedua orang ini sehingga hubungan mereka itu semakin membaik. Misalnya Angga tanya, kenapa kamu sekarang menjauh? Contoh ya, kenapa kamu sekarang menjauh? Kalau kita mau ajak ke sana tidak bisa. Akhirnya
terbukalah di situ bahwa oh ternyata kamu karena sudah lebih dekat dengan yang satu, jadi ya saya pikir saya tidak perlu terlalu dekat lagi dengan kamu. Lalu terbuka semuanya, maka mendapatkan alasan yang jelas kenapa sampai peristiwa tersebut terjadi, mereka bisa masuk kepada tahap pemulihan. Jadi masuk pada tahap pemulihan, dan yang terakhir itu tahap pemutusan. Nah, tahap pemutusan ada yang pernah putus cinta di sini? Ya, Ibu tanya putus cinta toh karena teman-teman itu pasti lebih dekat dengan, lebih senang kalau kita bahas soal pacaran, PDKT. Ya, ada yang pernah putus cinta? Ada Ibu, tapi kami tidak mau kasih tahu. Nanti kan Ibu tahu. Ada, tapi ada ya. Berarti pernah mengalami tahap pemutusan ini ya. Tahap pemutusan ini merupakan pemutusan di antara kedua belah pihak. Pernah ada yang tidak saling bicara, teman akrab tiba-tiba karena ada satu persoalan tertentu Anda tidak saling bicara. Kemudian Anda tidak sampai pada proses resolusi konflik. Jadi benar-benar Anda memilih untuk oke, saya pikir saya tidak bisa berteman dengan orang seperti ini. Ada. Nah, itu yang kita sebut dengan tahap pemutusan, ketika ada hal yang dirugikan. Sebenarnya kalau bicara tahapan komunikasi antar pribadi ini ada kaitannya dengan teori-teori komunikasi antar pribadi, tapi itu kan nanti kita pelajari bersama di pertemuan 5 sampai 7 ya. Pertemuan 5 sampai 7 kita akan kaitkan bahwa ada teori komunikasi antar pribadi yang bicara soal pemutusan hubungan. Begitu ya teman-teman. Jadi ini ada 6 tahap pembentukan hubungan antar pribadi atau tahapan-tahapan dalam hubungan antar pribadi. Ada kontak sampai pada, tapi tidak semua hubungan antar pribadi itu harus melewati ini tahap secara satu persatu ya. Maksudnya berarti dari kontak habis itu keterlibatan, habis itu harus mengalami keakraban, lalu kemudian pemudaran, pemulihan dan pemutusan. Tidak ya, tergantung. Ada yang langgeng pertemanannya, ada yang mengalami pemutusan, ada yang mengalami pemudaran tapi kemudian dipulihkan kembali. Jadi fleksibel. Ini tahapan untuk menjelaskan keseluruhan saja ya. Baik. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan ke teman-teman berkaitan dengan materi kita tentang konsep dasar dan ruang lingkup dalam komunikasi antar pribadi. Sampai di sini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada dong, masa tidak ada? Ada pertanyaan? Karena kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman paham, tetapi akan ada tugas nih untuk teman-teman. Iya, ada tugas lah untuk mengecek pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang baru saja diberikan. Kan tidak ada pertanyaan, itu artinya teman-teman paham. Memang dari tadi diskusi yang kita lakukan dalam proses perkuliahan itu juga sudah menunjukkan bahwa teman-teman tidak terlalu sulit untuk memahami materi yang saya berikan. Tetapi tetap perlu ada tugas yang saya berikan kepada teman-teman untuk mengecek kembali dengan jelas seberapa jauh teman-teman memahami materi dalam berkaitan dengan konsep dasar dan ruang lingkup komunikasi antar pribadi. Tidak ada? Iya, silahkan Willy. Kenapa komunikasi antar pribadi itu penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari khususnya? Tapi kenapa manusia itu tidak bisa hidup sendirian saja? Oh iya, aduh pertanyaan yang menarik tapi cukup susah ya pertanyaannya. Kenapa manusia itu tidak bisa hidup sendiri saja? Pengen hidup sendiri Willy? Oh iya tidak, oke pertanyaan ya. Jadi ya komunikasi antar pribadi kita ulang lagi ya dari pertama tadi. Komunikasi antar pribadi itu penting karena memang kodratnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mau secanggih apapun hidup ini dengan perkembangan teknologi bahkan segala halnya itu sudah kita bilang instan sekarang, tetap. Karena apa? Karena kebutuhan manusia itu bukan hanya tentang memenuhi dia punya makanan, pakaian, ya atau kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Bahkan kebutuhan untuk baomong, berinteraksi. Kalau orang Kupang bilang baomong. Tapi kalau bahasa Indonesianya adalah berinteraksi. Itu perlu. Anda bayangkan Anda duduk sendiri tanpa bicara dengan orang di tengah keramaian. Itu kan aneh kan? Anda tetap kayak tidak ada teman. Kecuali memang dia punya karakter introvert. Introvert sekalipun di rumah dia pasti bicara dengan orang tua.
Nah, kalau bertanya soal kenapa manusia harus hidup dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri, karena itu kodrat manusia. Dia ketika dilahirkan dia punya 3 kedudukan sebagai makhluk. Yang pertama makhluk individu, betul. Kenapa dia makhluk individu? Karena dia punya keinginan sendiri, dia punya cita-cita, dia punya hal-hal yang ingin dia capai, pribadi, tidak bisa kasih sama dengan orang lain. Tetapi di sisi lain dia lahir juga sebagai makhluk sosial. Karena dia tidak bisa hidup sendiri tadi. Ya toh, waktu bayi kira-kira bisa buat susu sendiri? Tidak toh? Ya, masih ketika belum bisa, adakah bayi yang lahir bisa jalan? Ya tidak bisa ya, pastinya ya tidak ada. Dia harus membutuhkan, makanya ada apa namanya, kalau dulu kan orang tua yang bantu ya, ayo jalan-jalan. Sekarang sudah ada teknologi ataupun alat-alat bantu untuk bayi itu belajar berjalan, itu perkembangan. Tapi tetap dibantu. Karena kan soalnya mungkin dia bayi pakai kereta tiba-tiba terjun bebas, kan tidak lucu juga toh. Dia tetap butuh orang lain untuk lihat. Itu maksudnya. Kemudian makhluk yang terakhir adalah makhluk berbudaya. Untuk menyatukan yang sosial tadi, supaya ini kepala-kepala yang beda ini bisa jadi satu, punya satu aturan untuk menjalani kehidupan. Dia harus ada norma atau budaya yang mengatur. Jadi begitu Willy. Bisa ya Willy? Jadi jangan mau hidup sendiri ya Willy. Kalau bisa selalu hidup bersama dengan orang lain. Ada lagi? Ya, tidak ada kok. Oke, capek ya. Ya, kalau ya maklum karena memang sudah sangat siang ya hari ini kita kuliahnya. Kalau memang tidak ada teman-teman, saya sudah mendesain tugas untuk teman-teman kerjakan ya. Kalau saya tidak salah sudah saya siapkan di sini di Edlink. Teman-teman bisa cek di Edlink untuk mata kuliah komunikasi antar pribadi. Di pertemuan kedua itu sudah terlihat toh tugas. Lihat di slide saja, tidak usah kamu lihat dulu di kamu punya HP. Lihat dulu di slide, nanti pulang baru silakan. Artinya teman-teman sudah lihat bahwa di Edlink, di Siadik Nona, saya sudah cantumkan tugasnya untuk dikumpulkan. Di situ sudah ada deadline pengumpulan ya. Deadline pengumpulan tugasnya sudah ada. Silakan dilihat dengan baik supaya tidak terlambat. Itu tugasnya tolong dikerjakan dengan baik. Perhatikan deadline pengumpulan tugasnya, dikumpulkan juga melalui Edlink ya. Ada pertanyaan untuk tugas? Tidak ada, pas. Oke, baik. Dengan demikian maka perkuliahan kita untuk hari ini saya pikir cukup ya. Nanti tugasnya dikumpulkan sesuai deadline dan minggu depan kita akan kembali lagi bertemu di kelas yang sama, di jam yang sama, untuk mata kuliah yang sama, komunikasi antar pribadi, dengan bahasan yang tentunya berbeda, yaitu teman-teman bisa lihat di RPS, tetapi akan saya sampaikan bahasan kita minggu depan adalah diri dalam komunikasi antar pribadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa siapkan itu di rumah supaya ketika masuk nanti kita bisa saling sharing ilmu yang sudah kita baca bersama ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini berguna dan kita akan jumpa lagi di kelas minggu depan. Terima kasih, selamat siang.